Konglomerasi ini juga tentu saja masih bisa berpotensi melaju hingga penghujung tahun apabila aturan kaitan MSCI belum diberlakukan saat MSCI rebalancing tanggal 5 November nanti. Selama itu belum diberlakukan, sehingga ada saham-saham konglo yang berpotensi masuk ke MSCI per 5 November nanti, tentu saja ini akan menjadi salah satu katalis positif untuk saham-saham konglomerasi hingga penghujung tahun. Tetapi in paralel, saham-saham perbankan yang sudah turun sangat tajam dari titik tertingginya, ini berpotensi akan melaju dikarenakan sentimen positif. Kaitannya yang pertama adalah buyback saham dari BCA, BRI, Mandiri. Dan selanjutnya adalah kaitan mengenai optimisme dari Kementerian Keuangan kita, Menteri Keuangan kita itu Pak Purbaya, kaitannya mengenai pertumbuhan ekonomi di angka 5,5% hingga penghujung tahun 2025. Yang mana jika ada pertumbuhan ekonomi 5,5%, tentu saja sektor yang paling berdampak adalah sektor perbankan. Plus ditambah lagi optimisme kami kaitannya dengan suku bunga di akhir tahun The Fed yang berpotensi akan diikuti oleh Bank Indonesia. Sehingga dana murah akan ada di masyarakat, masyarakat melakukan aktivitas kredit dan lain sebagainya, sehingga NIM dari perbankan berpotensi menarik di penghujung tahun 2025 ini. Oke, kita sepakat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya kemarin di konferensi KSSK berhasil untuk cukup meyakinkan investor bahwa sebenarnya Indonesia secara makroekonomi fundamentalnya cukup kuat. Tapi kita nggak bisa tutup mata, Pak Bernardus, bahwa sebenarnya ketidakpastian global juga masih terus terjadi. Kita sebutkan salah satunya adalah berkaitan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Yang sebenarnya kalau secara on paper sudah ada kesepakatan, tapi kita semua tahu bahwa ini sebenarnya hanya menunda waktu saja. Nampaknya memang dari dua pemimpin dengan negara ekonomi terbesar di dunia ini nampaknya sedang mengulur waktu, sedang menyusun strategi ulang, dan ini akhirnya memperpanjang ketidakpastian di level global dan akhirnya berpengaruh juga terhadap negara-negara lainnya. Siapa yang menjadi kelompoknya siapa dan lain sebagainya, semua oportunis. Kira-kira kalau dari tantangan global ini yang memang benar-benar di luar kontrol kita gitu, efeknya terhadap ketahanan makroekonomi kita seperti apa? Apakah ini akan menjadi pemberat juga bagi IHSG? Kalau menurut pandangan saya, minggu lalu Xi Jinping baru saja bertemu dengan Presiden Donald Trump di Korea Selatan ya. Betul. Di mana mereka telah mensepakati tarif yang mana Amerika Serikat akan memberlakukan penurunan tarif ke China lebih sebesar 10%. Betul. Dan ini disambut positif oleh market. Dan menurut pandangan saya, jika misalnya akan terjadi perang tarif lagi antara Amerika Serikat dan China, menurut saya ini tidak akan terjadi tahun ini lagi karena baru saja beres di akhir Oktober lalu. Tapi kita nggak tahu ya, Donald Trump kan kadang suka impulsif segala macam. Tapi kalau kita melihat ini udah dealnya di akhir Oktober, harusnya hingga penghujung tahun sih aman. Nah akan tapi yang perlu kita perhatikan nanti kuartal 1 bagaimana tuh antara Donald Trump dan juga Xi Jinping. Apalagi seperti disampaikan tadi oleh Mbak Dina, bahwa saat ini ada shutdown di beberapa bagian pemerintah Amerika Serikat yang mengakibatkan data-data itu tidak bisa didapatkan dengan secara baik, secara akurat. Jadi ini yang menjadi momen yang perlu kita perhatikan antara Xi Jinping dan Donald Trump dan data-data ini. Tapi menurut pandangan saya itu belum terjadi di tahun ini. Tahun ini kita akan window dressing dengan indah dan baru tahun depan ini akan menjadi perhatian para investor di kuartal 1 2026. Oke, baik. Berarti sampai akhir tahun ini kalau tidak ada dar-der-dor harusnya sih happy ending ya. Happy ending, terutama yang paling berpengaruh besok. Besok, MSCI rebalancing. Pengumumannya seperti apa? Oke, baik. Dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya bisa dikatakan mulai kondusif, kemudian diselimuti oleh optimistis, dan juga yaitu tadi dana asing yang juga sudah mulai masuk ke pasar saham Republik Indonesia. Apakah bisnis penjaminan emisi berpeluang lebih baik lagi di tahun depan? Nah, tahun ini kita melihat ada potensi peluang suku bunga dari Amerika Serikat ya. Tadi kan kita udah lihat 4,75, ada potensi 4,5. Indonesia 3,75 ke 4%, Amerika Serikat akhir tahun potensi 3,5 3,75, awal tahun ada cut lagi potensi 3,25 ke 3,5. Indonesia juga akan mengikuti dari 4,75, 4,5 mungkin bisa mentok-mentok di 4,25. Dan dikala suku bunga itu rendah, ada potensi bahwa bond yield 10 tahun juga akan turun. Di mana kemarin sempat menyentuh angka di bawah 6%. Sehingga tentu saja para investor, fund manager akan berburu sektor atau instrumen apa yang bisa menghasilkan return lebih tinggi bagi mereka, fund manager. Ya, ini saat ini adalah di pasar saham, dikala semuanya turun. Oleh karena itu, tahun depan pasar saham akan diperkirakan akan sangat
menarik, sehingga IPO penggalangan dana dalam ekuitas itu juga menjadi pilihan yang menarik. Terutama saham-saham yang berfundamental bagus dan dijual dengan valuasi yang make sense dibandingkan dengan peers. Itu yang dicari. Oke, baik. Selanjutnya saya mau bertanya berkaitan dengan level-level IHSG tadi, meskipun Anda sudah menyebutkan bahwa 2025 akan ditutup seoptimis di level 8.500, betul ya? Tapi kalau secara tahap per tahap mungkin di pekan ini, meskipun memang tadi deal breaker tetap kita tunggu di MSCI. MSCI betul. Begitu. Kira-kira di level berapa di pekan ini setidaknya IHSG akan berhenti? Untuk worst IHSG di minggu ini ada potensi di area 7.800 sampai 7.900 worst case scenario jika misalnya MSCI rebalancing telah menerapkan aturan yang baru. Tapi jika sesuai dengan harapan 7.800. 78 sampai 79. Oke. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasar. Tapi jika sesuai dengan ekspektasi pasar dan masih menggunakan metode perhitungan yang lama, ada potensi IHSG akan terus melaju hingga ke area 8.300 sampai 8.400. Akan rally terus penguatannya. Yes. Oke, baik. Kalau dari capaian bisnis Sukor Sekuritas sendiri, mungkin menjelang akhir tahun ini yang cukup banyak kabar gembira begitu ya. Apakah memang sudah sesuai ekspektasikah baik dari sisi bisnis penjaminan emisi, jumlah nasabah dan juga hingga jumlah transaksi? Seperti apa kondisinya? Oke, kaitan mengenai Sukor Sekuritas ini tentu saja kita cukup bahagia ya, karena di tahun 2025 ini ada kenaikan trading value yang cukup signifikan, di mana average daily trading value telah mencapai kisaran 15 sampai 16 triliun rupiah per harinya, terutama di pasar saham. Sehingga tentu saja ini menunjang performance kita dari sisi brokerage fee yang dihasilkan oleh perusahaan efek. Sedangkan untuk bond issuance atau untuk underwriting, saat ini kita masih mengandalkan dari bond issuance karena memang suku bunga masih belum terlalu rendah di awal tahun, baru di penghujung-penghujung ini, sehingga potentially kita masih mendapatkan satu deal di akhir tahun ini. Kita akan melistingkan satu perusahaan untuk go public, diharapkan ya, dari sektor equity, sedangkan bond issuance-nya mengalami kenaikan cukup signifikan. Kurang lebih naik 30-40%. Kalau equity mungkin baru mulai tahun ini, tahun depan kita akan lebih gencar lagi. Karena dari Sukor Sekuritas sendiri kita mengejar emiten yang akan go public itu IPO proceed-nya di atas 500 miliar rupiah atau dengan market cap minimal 2 triliun rupiah. Itu memang menjadi standar dari kami. Sehingga kita tidak memilih perusahaan-perusahaan sembarangan untuk bisa go public dengan kami. Oke. Calon emiten baru dari pipeline PT Sukor Sekuritas Indonesia sendiri dalam pipeline-nya di tahun 2026 kira-kira ada berapa emiten yang berpotensi? Kalau di 2026 ada beberapa potensi, sektornya mulai dari consumer goods, kemudian dari mining, dan ada potensi dari sektor finance.